What's up guys? Kami dari kelompok 9. Gua Fikri. Gua Narda, gua Iqbal, Gue Selfie. Sekarang gua lagi di pusat kebudayaan. Tonton terus ya. Check out. Oke guys, di sini saya bersama Leni. Ibu Leni mau mewawancarai seputar gedung pusat kebudayaan. Pertama-tama saya akan mewawancarai tentang berdirinya gedung ini sejak kapan? Tahun 1930 mulai berdirinya itu sama orang Belanda namanya Tuan Busir. Tuan Busir itu pengusaha bangun bangsa gedung kesenian, bioskop seperti begitu. Tuan Busir. Rumahnya itu di Jalan Kejaksaan. Gedung yang pertama kali dibangun sama Tuan Busir itu rumahnya itu di Jalan Kejaksaan. Itu dijadikan juga tempat pertemuan pengusaha-pengusaha Belanda, pengusaha orang Indonesia, terus petinggi-petinggi zaman Belanda itu ada dari militer, dari sipilnya, dari perkebunannya, itu banyak kumpul-kumpul yang ngobrol-ngobrol kayak gitu. Lama-lama itu nggak ketampung itu di rumahnya, maka berdirilah tahun itu juga ya. Nih gedung ini gitu. BPK itu masih belum dinamakan BPK, belum masih namanya tuh apa tempat berkumpulnya itulah gitu. Nah setelah zaman berkembangnya waktu ya setelah zaman Jepang tuh masuk zaman Jepang ini kan ada apa tuh pemberontakan apa namanya gitu. Di sini masih tetap ya tempat kumpul-kumpul keseniannya pun kesenian daerah. Di sini masih kegiatan yang butuh budaya. Itu orang Tuan Busir itu paling suka itu seni budaya Jawa Barat daerah di sini. Makanya suka ada kegiatan pagelaran wayang golek, kesenian tari, terus bangsa angklung yang seperti begitu tuh ada di sini kegiatan. Itu untuk hiburan orang-orang pribumi gitu di sini. Ini pada senang gitu. Di samping tempat kumpul-kumpul pejabat, nah buat orang-orang di sini juga ada hiburannya itu tahun 30. Tahun 30 itu didirikan. Terus berkembangnya waktu sampai tahun 49 kalau nggak salah ya. Katanya nih itu Jepang tuh masuk kan mau direbut ya. Jepang mau direbut tapi kegiatan di sini tetap aja nggak terusik gitu, nggak terusik, semua kegiatan sama aja, pembinaan kesenian bersama dari dulu. Maka tahun 49 itu dibentuk Dewan Kurator yang pertama. Itu ada seberapa orang, banyakan sih, ada banyakan ya. Di antaranya ada orang Cina, ada orang Belandanya juga. Itu jangan sampai hilang di sini apa keseniannya itu, bangsa pembinaan keseniannya, fungsinya dari dulu juga sama itu. Tapi Bu, sebelum menjadi kesenian itu orang-orang Belanda ya, dulunya itu sebelum itu jadi apa ya Bu? Di sini tuh maksudnya orang Belanda itu tempat apa? Tempat ngumpul, ngopi-ngopi gitu, ngopi-ngopi. Jadi kumpulnya itu kumpul pejabat-pejabat. Tahun zaman tempat ngumpul ngopi-ngopi kayak gitu sebenarnya begitu. Tapi ya itu ada orang pribuminya juga yang disebutnya itu Belanda hitam katanya gitu, bule hitam itu termasuk itu orang Indonesia masuknya. Jadi itu orang pribumi itu diistilahkan bule hitam ya? Disebut begitu. Itu orang-orang pribumi itu gitu. Jadi ya tetap aja fungsinya sama.
itu aja, jadi tambah berkembang, jadi tambah banyak yang ngumpul gitu, senang gitu. Itu ada dibangun ini tahun 30 itu. Nah itu setelah itu kata Pak Wigandi nih ya. Iya. Nah setelah itu tahun 49 kan Jepang di sini ya. Iya. Di Jepang masuk ke sini itu dijadikan jadi apa ya? Jadi tempat kayak tempat berita apa gitulah. Nah, itu zaman Jepang dijadikan itulah. Itu juga tapi nggak merubah fungsi. Oh, nggak berubah. Nggak berubah fungsi. Berapa lama tuh Bu menjadi pusat? Itu sampai Jepang itu aja, sampai Jepang keluar dari Indonesia, gitu. Makanya supaya tetap aja di sini tempat pembinaan dibentuk Dewan Kurator dulu, sama orang Belanda itu juga dibentuklah supaya ini gedung tetap nggak terus gitu. Dibentuk ada apa tuh Dewan Kuratornya ya, itu ada di sini, ada beberapa orang tokoh-tokoh yang lama, ini tokoh-tokoh yang lama ya, seperti kayak R.A. Puradireja, R. Renata, R. Sunaria, ada Sneijder gitu. Orang Belandanya ada 2 orang, orang Cinanya ada juga, maka dibentuk itu Dewan Kurator gitu. Tahun itu tahun 49-an, tahun 49 itu. Nanti ada setelah 49, setelah Jepang ada, ini kan dikasihin ke, makanya sampai mendirikan negara Bandung itu disebutnya negara Pasundan. Oh, iya. Negara Pasundan, makanya ini dikasihin ke negara Pasundan tahun 49 itu sama Belanda pulang, gitu. Nah, ini dibentuk lagi Dewan Kurator supaya di sini tetap aja bangunannya tetap aja. Fungsinya sama aja untuk pembinaan kesenian, untuk menghibur rakyat itu. Makanya banyak dari dulu sandiwara Sunda, calung, angklung, banyak kesenian bangsa. Tari masih tari kursus ya, tari klasik, terus mamaos, cianjuran, gamelan, wayang golek itu kesenian pembinaan. Jadi tetap aja. Kalau teater sekarang sama juga. Teater enggak? Oh, Teater enggak? Oke, jadi Yayasan Pusat Kebudayaan ini kami kaitin sama materi bab 15 karena bab ini menggunakan istilah menjadi kompeten untuk membantu menjadi komunikator antar budaya yang kompeten. Kata ini menyoroti tujuan utama bab ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang kompetensi komunikasi antar budaya dengan menekankan pentingnya kepekaan terhadap potensi kesalahpahaman yang sering mengganggu pertemuan antar budaya. Belajar bagaimana mengenali hambatan lintas budaya yang diciptakan oleh perbedaan budaya, menemukan cara untuk mengubah perilaku kita dengan cara yang akan berkontribusi pada pemahaman budaya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Rizky Naljulansyah. Saya dari Telkom University. Di sini saya nggak akan lama-lama kali ya Pak ya mau mencari Bapak. Bapak sendiri atas nama saya. Ya. Nama saya Rani Wijaya. Posisi saya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Provinsi Jawa Barat sebagai pamong budaya atau mungkin dalam jabatan namanya jabatan fungsional ahli muda di bidang nilai budaya. Itu tuh jabatan itu tuh cuma di Yayasan Pusat Kebudayaan ini apa gimana Pak? Jadi di Dinas Pariwisata itu, di Disparpol Jabar itu banyak yang jabatan fungsional itu. Ada yang kesenian, kebudayaan, ada juga yang kayak adiatama kepariwisataan, banyak macamnya gitu. Jadi ya banyak macamnya. Cuman kebetulan saya ditempatkan di UPTD karena latar belakang saya adalah bukan ahli, artinya mempunyai jabatan sebagai orang yang menggeluti kebudayaan. Ya. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan saja mungkin apa ya? Silakan. Oke. Menurut Bapak nih, yayasan ini tuh udah berfungsi dengan semestinya belum sih Pak? Itu kayak sebagai mediator Pak untuk para seniman buat latihan gitu atau buat pagelaran apa? Iya. Jadi udah berfungsi dengan baik belum Pak sebenarnya? Kalau berfungsi dengan baik, saya pikir rasanya kita masih harus tetap terus meningkatkan
fungsi kita sebaik-baiknya. Tetapi kalau untuk sejauh ini saya pikir sudah baik. Tetapi tentu masih bisa diimprove lagi, diperbaiki lagi sehingga lebih sempurna dan terus disempurnakan. Jadi contohnya ada beberapa ruang di gedung ini, di gedung Pusat Kebudayaan ini, ya, atau GPK, Gedung Pusat Kebudayaan, itu dipakai oleh para seniman, oleh para budayawan juga. Sebagai contoh, ada yang latihan jaipongan di sini, ada yang latihan pencaksilat, ada yang latihan wayang, ada yang latihan gamelan dan segala macam. Dan itu pun ruangannya tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis gitu ya? Digratiskan. Ini khusus untuk para seniman dan budayawan. Mangga silahkan berekspresi di sini, berlatih di sini silahkan. Termasuk gedungnya pun, gedung untuk pertunjukannya pun juga silahkan. Jadi saya pikir pada titik yang tadi itu ya kita sudah baik ya, menjembatani menjembatani harapan dari para seniman dan budayawan untuk bisa istilahnya dirangkul oleh pemerintah, ya seperti itu. Tadi kata Bapak sendiri untuk para seniman dan seniman digratiskan untuk memakai gedung ini gitu Pak ya. Nah untuk senimannya sendiri itu istilahnya kayak emang seniman yang udah jadi seniman atau untuk pemula juga gratis gitu Pak? Jadi karena ruangan ini biasanya dipakai untuk latihan, saya pikir rasanya harus sebagai seniman yang sudah bisa berkarya, yang sudah punya karya, Tapi bukan berarti yang baru juga nggak boleh gitu. Silakan aja. Tapi biasanya kan yang baru juga portofolionya kan nanti akan kita lihat dulu kan. Jadi dalam hal ini pemerintah sedikit melecut dalam artian kalau semua seniman yang baru terus kita terima di sini juga tempatnya nggak cukup. Betul. Terus apakah mereka juga bisa menjadi artinya bertanggung jawab dengan segala karya-karyanya atau bagaimana gitu kan? Untuk senimannya sendiri sekitar ada berapa orang yang di sini tuh? Wah, seniman banyak sekali. Selain yang tari, pencaksilat dan yang lain yang saya sudah sebutkan tadi, di sini kan juga dipakai pameran lukisan, pameran foto, banyak sekali. Kebetulan ini sekarang lagi kosong ya ruangannya. Tapi biasanya itu rebutan, waktu pun juga rebutan gitu untuk mendapatkan ruangan di sini tuh, iya gitu. Jadi banyak sekali. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu lah gitu ya. Tapi lumayan, mereka itu juga sudah banyak yang berprestasi. Tapi ada nggak sih Pak seniman yang benar-benar kayak udah go internasional gitu Pak di sini tuh? Go internasional, setahu saya pernah itu saya lupa lagi namanya. Beliau itu sebetulnya orang Papua, tetapi lama di Bandung. Sekolahnya di Bandung dan beliau itu adalah angkatan pertama Stisi ya. Kalian tahu nggak Stisi? Bukan Stisi, apa yang jadi Telkom University itu tuh yang di depan Carrefour itu dulunya apa gitu itu? STTI? Nggak tahu lah pokoknya ada perkuliahan seperti seni rupa kayak begitu terus perancang modern bla 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 itu. Nah beliau itu memang yang saya tahu ada beberapa kali lah beliau itu pameran di luar negeri dan ya mungkin harga lukisannya juga sudah begitu kan. Ya kalau nggak salah sebutan orang sini itu namanya Kang Icong, tapi nama aslinya saya juga lupa lagi. Tapi beliau orang Papua. Ya, tapi lama di Bandung gitu ya. Ya. Sekarang tinggalnya di Cimahi. Gitu. Terus Kang Tisna Sanjaya ya kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya saya pernah lihat lah. Lulusan seni rupa ITB gitu. Terus yang suka berkegiatan di sini itu kalau dalam bidang sastra itu Kang Diro Aritonang. Terus ada juga Abah Nanu Muda, itu juga lulusan ISBI kalau sekarang ISBI. Siapa lagi ya?
wah kayaknya banyak Banyak deh. ya, Pak, ya? Apalagi mungkin yang sebelum saya juga nggak tahu tuh. Sebelum saya ada di sini mungkin banyak juga. Lebih banyak lagi ya, mungkin ya, Pak, ya? senior yang udah kaliber dunia itu mungkin udah ada beberapa kali di sini. Oke. Mungkin balik ke pertanyaan awal ya Pak ya. Ya. Berarti tempat ini tuh sudah menjadi mediator yang bagus lah Pak ya Iya, buat para iya, seniman. alhamdulillah sejauh Dengan ini. fasilitas yang sebesar ini, Iya. udah pastinya para seniman juga senang gitu ya Pak ya belajar di sini Iya, gitu ya Pak iya. ya. Baik, mungkin ingin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mungkin untuk kedepannya Yayasan Pusat Kebudayaan itu ingin seperti apa sih Pak gitu? Biar gampang tervisualisasi, saya koreksi ya, bukan Yayasan Kebudayaan. Oh ya. Gedung Pusat Oh ya, Kebudayaan. Gedung Pusat Kebudayaan. Ya. Gedung Pusat Kebudayaan. Nama resminya dari pemerintah itu. Oh iya, baik Pak. Saya menginginkan gedung ini menjadi rumah untuk para budayawan dan seniman. Jadi artinya kalau rumah kan nyaman, ya kan? Mau nonggeng, mau lari-lari, mau Iya, apa betul. nyaman gitu, mau berekspresi nyaman. Tetapi juga ikut pemelihara. Ikut pemelihara. Ya kalau rumah kita sendiri acak-acakan, kotor dan segala macam nggak tertib, nggak enak juga Nggak dong. nyaman ya, Pak ya? Jadi artinya pada dasarnya memang ya ini adalah milik pemerintah, tetapi milik dari masyarakat. Ya khususnya dari kalangan seniman dan budayawan. Ayo kita sama-sama bangun gedung ini menjadi rumah kita semua, yang ketertibannya terjaga, kebersihannya semua terjaga, nama baiknya pun juga terjaga. Dan kita dengan senang hati, selama kita masih bisa memaksimalkan fasilitasi gedung ini kepada atau untuk para seniman budayawan, ayo kita pasti akan membantu semaksimal mungkin untuk kita semua gitu. Itu aja sebetulnya, supaya akhirnya yang namanya Jawa Barat, khususnya Bandung, dari sini, dari GPK ini, dari Gedung Pusat Kebudayaan ini menghasilkan talent-talent baru yang lebih wow lagi. Ya, jangan cuman lokal tetapi sampai internasional. Amin. Iya. Semoga ya Pak ya. Iya. Baik, mungkin segitu aja. Ya, Mungkin boleh. itu bisa ditanyakan. Bapak terima kasih atas waktunya. Pokoknya sehat selalu Bapak. Sama-sama semuanya harus sehat. Tetap sehat lahir batin, tetap Amin. semangat. Nah, banyak duit nggak sehat ngapain? Amin. Iya. Bapak terima kasih Pak. Jadi guys, kita udah beres buat kegiatan hari ini. Udah wawancara Ibu Leni, pas apa lagi tadi? Pak Roni. Pokoknya kita udah keliling-keliling semua tempat. Seru banget parah ya. Kacau, Kita banyak kacau. ilmu, dapat pengetahuan, dapat banyak lah ya pokoknya. Oh ya, terus kesimpulan nih dari vlog kita kali ini. Jadi ternyata yayasan ini tuh udah berfungsi dengan baik banget, tapi emang dia selalu berusaha buat improve jadi lebih baik lagi, lebih berguna lagi buat para seniman, karena sejujurnya yayasan ini tuh mediator para seniman, buat menjembatani para seniman kayak buat latihan, bikin pagelaran dan acara-acara lain kebudayaan yang lain lah di sini. Pokoknya keren banget sih. Keren banget ya. Keren banget. Keren ya. Keren. Kacau. Pokoknya udah segitu aja kegiatan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye.